Dalam satu pohon ini bisa menghasilkan antara 10 sampai 25 kilo. Nah, ini nanti yang dipanen daun plus rantingnya. Jadi tidak ada buahnya. Assalamualaikum teman. Sekarang kita berada di wilayah Panggung-Rejo. Panggung-Rejo itu wilayah Blitar Selatan. Nah, ini kita mau mengecek tanaman minyak kayu putih, yang mana khususnya untuk wilayah Blitar sini, ini masih baru atau masih pemula untuk tahun 2021 ini, masih mulai tanam. Ini sudah banyak, khususnya wilayah Blitar ini, daerah Panggung-Rejo, daerah Ndoko, daerah Serengat, ini ya 2021 ini mulai tanam. Yang mana dengan minyak kayu putih ini untuk wilayah-wilayah yang sudah teruji, yang sudah mendapatkan profit imbal balik dari hasilnya, ini sudah merasakan hasilnya, yang mana hasilnya itu bisa dinikmati selama 25 tahun. Nah, terus untuk lahan ini khususnya minyak kayu putih ini bebas. Artinya semua lahan yang penting masih berupa tanah ini bisa ditanami. Artinya gini, tanah yang banyak mengandung air atau tanah yang berpasir yang airnya cepat meresap atau gimana, ini tetap bisa tumbuh. Cuma nanti yang membedakan hasil dari panen itu. Nah, terkadang kalau tanaman bagus, dengan tanah yang bagus, dengan kandungan nutrisi tanah yang bagus, dengan curah hujan yang memadai, nah ini dalam satu pohon ini bisa menghasilkan antara 10 sampai 25 kilo. Nah, ini nanti yang dipanen daun plus rantingnya. Jadi tidak ada buahnya. Sudah, nggak usah bertele-tele, yang langsung saja kita ke pokok di sini, pokok masalah di sini. Lah di sini ini ke petani, luas lahan ini kurang lebih sekitar 1 hektar. Nah, 1 hektar ini ditanami minyak kayu putih kurang lebih sekitar 6 ribuan. 6.000 pohon. Nah, terus kalau kita lihat, nah sini ini ada tanaman jagung. Nah, ini jagung. Nah, terus ini minyak kayu putih. Nah, jagung ini sudah berumur kurang lebih sekitar 10 hari. Nah, sedangkan ini minyak kayu putih ini masih berumur 2 hari. Nah, ini bayangkan teman, ini masih bisa tumpang sari. Jadi nanti selama 3 bulan, 4 bulan lah, jagung itu kan panennya sekitar 3 sampai 4 bulan. Dilihat kondisi jagungnya. Nanti pengennya dipanen apa? Dipanen hasil bentuk jagungnya apa? Dipanen, istilahnya orang sini dipanen tebon untuk pakan sapi atau gimana. Nah, yang jelas yang menjadi pokok itu kan tanamannya ini, minyak kayu putih ini. Nah, untuk tanaman tumpang sari ini hanya tambahan. Nah, jadi ini asumsi kalau lahan ini miring begini, ini jarak tanam itu 1 meter musuh 1 sampai 1,5 itu nggak apa-apa, karena posisi tanahnya ini miring, jadi tetap kena sinar matahari. Nah, misalkan gini, ini misalkan nanti panennya kurang lebih sekitar 1,5 sampai 2 meter segini. Nah, segini atasnya ini asumsi jarak 1 meter. Lah ini segini kan sinar itu tetap bisa masuk. Kecuali lagi kalau lahan itu datar. Kalau lahan datar, jarak tanam itu bisa 2 sampai 3 atau 1,5 musuh kali 2. Nah, ini dilihat. Artinya dilihat matahari bisa sampai ke tanamannya keseluruhan apa enggak. Di antara kelebihan lagi dari tanaman minyak kayu putih ini kita kontrak dengan pabrik. Nanti ada istilahnya hitam di atas putih atau perjanjian, yang mana nanti tidak hanya sekedar omongan. Soalnya pengalaman yang sudah
apalagi khususnya petani wilayah sini kalau tanaman yang tidak umum istilahnya. Banyak mungkin teman yang sebelumnya pernah mendengar wilayah Blitar Selatan ada tanaman kelapa sawit atau jemitri atau porang atau apa. Lah ini mungkin ada yang kontrak, ada yang tidak. Lah kelebihan dari kontrak ini, meskipun harga itu tidak begitu mahal, tapi pasti kita diambil hasil panennya. Lah khususnya sebagai petani yang paling penting kan itu. Nah untuk harga kontrak ini antara 700 sampai 900 rupiah per kilo. Nah, per kilo ini maksudnya nanti bukan buah atau bukan hasil kering, itu tidak. Per kilo itu daun plus ranting kondisi basah. Nah, kondisi basah ini jadi habis dibabat, habis dirempeli itu langsung timbang totalnya berapa, nanti langsung cair. Nah apalagi kemarin sudah ada perjanjian sama pabrik, nanti ketika sudah berjalan itu pihak petani boleh pinjam uang di pabrik, nanti diganti dengan hasil panen. Nah itu di antara kelebihan minyak kayu putih ini. Assalamualaikum, sekarang kita ngobrol-ngobrol, berbincang-bincang sama petaninya langsung. Assalamualaikum Mas Hari. Waalaikumsalam. Ini tanaman kayu putih ya ini? Betul. Kapan mulai tanam ini? 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Nah, terus ini jarak berapa meteran? Ini kok ada tanaman jagung? Di sistem teras siring ya. Teras siring ya. Nah, untuk lahan yang kemiringan seperti ini memang kalau ditanam 1 kali 1 meter itu gitu. tidak jadi masalah. Namun kalau lahan datar seharusnya memang 1 kali 1,5 untuk pencahayaan yang dibutuhkan untuk tanaman. Jadi karena lahan yang miring, kita kasih tanam yang 1 kali 1. Terus untuk asumsi keuntungan minyak kayu putih ini gimana? Mulai panen itu usia berapa, terus sampai usia berapa, dengan rata-rata per pohon itu berapa kilo? Untuk tanam dari awal, Ya, panen dari awal. pertama itu maksimal 18 bulan sampai 20 bulan. Ya, itu mulai panen ya, mulai panen. Awal Ya, dari tanam maksudnya. Ya. Setelah itu nanti kita panen setiap 6 bulan sekali. Gitu. Berarti 1 tahun 2 kali. Dan di awal-awal untuk panen, kalau lahan itu nanti bagus, mungkin bisa 1 pohon mencapai 2, 3 sampai 5 kilo. Itu untuk panen awal. Nah nanti untuk selanjutnya di 5 sampai 6 tahun ke depan, Ya. per pohon bisa mencapai 10 kilo. Nah, terus untuk 10 tahun ke atas sampai 25 kan 25 tahun. Itu kan 25 tahun. Nah, itu kan bisa lebih dari 10 kilo itu. Ya saya rasa tetap ya 10 sampai 15 kilo. Oh, berarti rata-rata ya sekitar 10 kilo lah 10 kilo. asumsi. Ya. 10 kilo. Nah, untuk harga kontrak diambil pabrik itu perkiraan sekitar harga berapa ini? Nanti daun sama rantingnya ini. Untuk ini diambil harga berkisaran 700-an. 700-an ya per kilo. Ini berarti ini total tanaman ini sekitar 5.000-an ya ini. Sekitar 5.000. 5.000 berarti asumsi keuntungan misalkan untuk panen awal 5.000 taruhlah, nanti yang tidak menghasilkan atau yang mati 500 lah, 10%. Ini 4,5 berarti kalau per pohon itu menghasilkan 3 kilo itu untuk panen pertama. Nah, 3 kilo berarti kan sekitar 13,5 ton. Nah, 13 ton kali 700 berarti 10 juta ya, sekitar 10 juta lah. Sekitaran 10 juta. Nah, tapi kan dalam berapa bulan ke depan atau berapa tahun ke depan itu kan bertambah-tambah terus. Betul. Nah, sampai kurang lebih dibuat rata-rata usia 20 tahun ya. ya. Di usia 20 tahun nanti bisa mencapai 10-15 kilo lah per pohon. Nanti setelah usia 20 tahun kemungkinan ya untuk kerindangan tetap, cuman untuk kadar
kadarnya yang berkurang. Jadi setelah 25 tahun kita juga perlu peremajaan. Terus untuk modal bibit, harga bibit berapa ini satu? Untuk modal bibit Ya, itu 4,5 per bibit. per bibit. Ini berarti 5.000-an katakanlah sekitar 22,5. Operasional lahan, pembenahan, terus tanam itu asumsi ya total sekitar 30-an lah. 30-an juta ya ini. 30-an. Ini kurang lebih lahan, kurang lebih 1 hektar kurang sedikit. Nah, dengan modal 30 juta nanti untuk panen awal, kedua, ketiga kemudian sudah kembali ya. Nah, terus nanti setelahnya 22 tahun lah. 20 tahun ini tinggal 20 tahun lah. 20 tahun tinggal menikmati hasil. Nah, asumsi 20 tahun katakanlah dalam satu panen itu 10 kilo, 4,5 ton setengah kali 730 juta buat operasional dan lain sebagainya, ini 5 juta. Berarti 6 bulan sekali 25 juta. Dalam 1 tahun kurang lebih sekitar 50, kan panen 2 kali. 2 kali. Nah, 1 tahun 50 juta. Berarti rata-rata per bulan 4 juta. Untuk biaya hidup di desa saya rasa sudah cukup lah itu. 4 juta untuk keluarga 1 juta, untuk lain-lain lah sudah cukup lah. Itu kita asumsi kita cuma punya usaha ini saja, tidak punya usaha lain atau bekerja lain. Jadi tidur, ngerokok, ngopi 1 tahun 50 juta. Kan yes, Ya, lumayan. mudahnya untuk kayu putih itu kan tidak ada kendala untuk hama dan sebagainya. Oh gitu. Betul. Kita tinggal perawatan. Untuk kendala ya mungkin hanya apa ya? Karena kayu putih itu juga tidak membutuhkan kadar air yang lebih. Justru yang dibutuhkan cahaya. Terus untuk pupuk atau obat-obat untuk pemupukan saya pupuk kandang itu lebih bagus. Itu pun nanti dilakukan sekitar 4 tahun atau 5 tahun sekali tidak masalah. Untuk pupuk kimia tidak pakai, tidak apa-apa. Jadi intinya untuk biaya itu cuma di awal saja. Di untuk awal kan, untuk perawatan pun yang paling sulit di awal. Di awal. Berarti untuk katakanlah 1 tahun lah. Ketika 1 tahun itu sudah hidup, tanaman sudah hidup, 1 tahun seterusnya sampai 25 tahun berarti sudah perawatan Ya, tinggal pembersihan cek lahan gitu. lah. Oh, Kita gitu. cek. Tidak ada untuk pengobatan yang sangat membutuhkan biaya, saya rasa tidak ada. Pemupukan pun dilakukan 5 tahun sekali kan ya gampang tuh Mas. Kita pun juga pakai pupuk kandang, bukan pakai pupuk kimia. Dan mungkin untuk merindangkan daun ya sekali tempo kita perlu kita semprot pupuk daun lah. Oh gitu. Udah cukup gitu aja. Terima kasih Mas Hari ya. Ya, Ini mau ke tempat lain, semoga saja ini berhasil sampai 25 tahun ke depan. Nah, jadi teman-teman kalau kalian semua punya uang daripada itu mengendap atau habis, mending dengan asumsi uang sekitar 30 jutaan, asalkan punya lahan loh, asalkan punya lahan kurang lebih 1 hektar kurang sedikit, ini bisa untuk modal pensiun, bisa dimanfaatkan selama 25 tahun mendatang tanpa harus bekerja keras. Kalau mau bekerja keras ya itu partai tambahan. Ya semoga tanaman ini bagus, dan untuk selanjutnya mari kita ke tempat lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.